tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring, Ananda semua diharapkan mampu menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan dan Al-Hujurat ayat 12 tentang prasangka baik dengan baik dan benar. Kemudian membaca dan menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 dengan benar dan dengan baik. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Hujurat ayat 12 dengan tartil. Yang keempat, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan persaudaraan dan prasangka baik husnudon sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11 tadi. Anak-anakku, mari yang pertama kita membaca Quran Surat Al-Hujurat. Kita awali dengan baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian semua adalah bersaudara. Oleh sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Anandaku sekalian, di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 tadi, arti lafadznya per kalimah, per kata adalah innamal mu'minu. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin. Ikhwatun, bersaudara. Faslihu, maka damaikanlah. Baina akhwaikum, antara kedua saudaramu. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun, supaya engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, dari ayat tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa antara sesama mukmin, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara, ukhuwah. Maka adanya persamaan hak, semakin banyak persamaan di antara sesama manusia, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Sementara itu, persaudaraan dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Yang kedua, persaudaraan ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lain. Kaitannya dengan hal tersebut, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha. Dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Maka untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah, maka lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal antara umat Islam. Bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, maupun yang lainnya. Yang kedua adalah tafahum, dengan saling mengenal antara sesama umat. Maka akan timbul sikap berusaha untuk bisa memahami saudaranya. Tafahum, memahami. Yang ketiga yang kita lakukan adalah ta'awun. Setelah saling memahami sudah terjalin, saling pengertian, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Yang keempat adalah takaful. Jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik di dalam diri kita masing-masing, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor di Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari kota Mekah pada saat hijrah. Anak-anakku sekalian yang hebat-hebat dimanapun berada, untuk bisa menerapkan perilaku persaudaraan sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10, bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan pandangan hidup. Yang kedua adalah saling membantu apabila ada seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup. Yang ketiga, mencintai sesama muslim hanya karena Allah semata. Yang keempat, memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya sendiri. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan pendengar yang lainnya yang menyimak pada acara ini, di antara hikmah menjaga persaudaraan ukhuwah adalah yang pertama akan menimbulkan, akan mengembangkan sikap saling memahami, saling pengertian di antara sama manusia. Dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, akanlah melahirkan rasa persatuan maupun kesatuan bangsa ini. Yang keempat, menimbulkan tenggang rasa, tidak mendolimi antara sesama manusia. Yang kelima, tercipta dan terjalinnya soliditas yang kuat antara sesama muslim. Solidaritas kita bangun dengan adanya ukhuwah Islamiyah. Yang keenam, terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga. Anak-anakku sekalian, nanti dari Bapak juga ada tugas mandiri di rumah, yaitu Anda semua membaca dengan tartil, dengan baik, dengan benar, dan juga menghafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang kedua, mencari dan menelaah tafsir Quran surat Al-Hujurat dari ayat 10 tadi. Kemudian didiskusikan dengan teman-temanmu.